أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودة فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana masih mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan ini yang insyaallah dalam suasana yang penuh keimanan. Selawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Walaupun dalam kondisi wabah seperti ini, marilah kita tetap meningkatkan amal ibadah serta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu diberikan perlindungan dan kondisi wabah ini segera selesai. Baik, pada kesempatan kali ini tema kultum yang akan kita angkat yaitu dampak puasa Ramadan terhadap perilaku dan kesehatan mental. Seringkali sudah kita mendengar atau membaca bahwasanya berpuasa akan membuat kita sehat. Nah, ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, berpuasalah maka engkau sehat. Dengan berpuasa kita akan sehat, dan bukan hanya sehat jasmani tetapi juga sehat rohani, bukan hanya sehat fisik tetapi juga sehat secara psikologis. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan memfokuskan pada sehat secara psikologis. Setidaknya ada 3 aspek yang berdampak terhadap psikologis seseorang ketika berpuasa. Yang pertama, puasa dapat meningkatkan pengendalian diri. Ya. Dalam perspektif kesehatan mental, kemampuan mengendalikan diri adalah sesuatu hal indikator yang paling utama di dalamnya. Jadi orang sehat atau tidak mentalnya bisa dilihat dari kemampuan dia dalam mengendalikan diri. Seperti yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, siapapun yang tidak meninggalkan kata-kata dusta dan tindakan jahat pada bulan Ramadan, Allah tidak membutuhkan puasanya. Nah, seseorang yang sedang berpuasa tidak akan ingin menjadi puasanya sia-sia.
sehingga ia akan berusaha mengendalikan dirinya dari membicarakan orang lain, memaki, berdusta, dan tindakan-tindakan jahat lainnya. Seseorang yang berpuasa akan selalu berusaha untuk mengontrol dirinya dari perbuatan atau tindakan jahat dan kata-kata dusta, agar puasa yang ia lakukan dapat diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika kita berpuasa dengan benar, maka dipastikan di dalamnya terdapat pengendalian diri. Kemudian semakin tinggi pengendalian diri seseorang, maka semakin baik pula, semakin sehat pula kesehatan mentalnya. Aspek yang kedua, puasa meningkatkan kemampuan menahan emosi. Ketika seseorang berpuasa, maka ia dilatih untuk mengendalikan dan menahan emosi negatif yang ada pada dalam dirinya. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah berpuasa itu menahan diri dari makan dan minum, tetapi berpuasa itu adalah menahan diri dari perbuatan sia-sia dan perkataan keji. Maka jika kau dicaci orang atau diperbodoh oleh orang lain, hendaklah katakan, saya berpuasa, saya berpuasa. Bila biasanya di luar bulan Ramadan, di luar berpuasa, orang membalas ucapan yang kasar dengan ucapan yang sama, atau bahkan yang lebih kasar. Maka dengan puasa ia berusaha untuk menahan diri dari emosi negatif tersebut." Sebuah hadis Nabi mengungkapkan bahwa salah satu yang semestinya dilakukan orang yang berpuasa adalah berpuasa dari berkata-kata yang menyakitkan. Bagaimana seseorang mampu menahan emosi yang ada di dalam dirinya untuk tidak dikeluarkan sehingga memunculkan kata-kata yang menyakitkan pada orang lain. Nah, itu merupakan inti dari puasa. Ya, usaha untuk menahan emosi yang ada di dalam diri kita. Aspek yang ketiga, puasa dapat meningkatkan nilai sosial. Pada waktu puasa, seseorang dianjurkan untuk melakukan ibadah horizontal, ya, ibadah kepada sesama, memberi makan orang yang berpuasa, memberi infak, menyerahkan zakat fitrah, menyerahkan zakat mal, mengganti ketidakmampuan berpuasa dengan fidyah, dan lain sebagainya, maka akan meningkatkan nilai sosial. Ya, keistimewaan bulan suci Ramadan yaitu dilipat gandakan semua kebaikan. Maka kebanyakan orang memilih melakukan atau memperbanyak melakukan ibadah horizontal yang membantu sesama itu lebih banyak ketika di bulan suci Ramadan. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan, dan sifat dermawannya itu lebih menonjol pada bulan Ramadan, yakni ketika dia menemui malaikat Jibril. Suasana dalam bulan suci Ramadan mendorong kita untuk beramal sebanyak-banyaknya, mendorong kita untuk memberikan kesejahteraan, kebaikan kepada orang lain, dan pada gilirannya akan meningkatkan kehidupan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam sebuah penelitian ilmiah ditemukan bahwa ada hubungan puasa dan kepekaan sosial. Artinya, perilaku puasa dapat meningkatkan kepekaan sosial, sehingga dengan kepekaan itu individu menjadi mudah memberi pertolongan dan suka mengembangkan perilaku-perilaku prososial. Jadi dari hal di atas ada 3 poin yang kita ambil tadi. Yang pertama, puasa sebagai pengendalian diri. Yang kedua, puasa sebagai usaha untuk menahan emosi. Yang ketiga, puasa sebagai usaha meningkatkan nilai-nilai sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Demikian kultum kita pada hari ini. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.